Profesor Dr. Abdul Fatah FPU. Kepada beliau persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa rasulina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kirami ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ta'ala aidan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwa wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsin, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu wa anshur wahfaz wa yadnahdal watan fil alamin wa amir nahdal watan al-diniyyah al-islamiyyah ala madhhab ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para hadirin hadirat, shaimin shaimat yang dirahmati Allah, segenap para tuan guru, para alim ulama, tokoh masyarakat, ketua takmir dari Masjid Nasrul Falah beserta jajaran yang telah menyiapkan acara ini, yang dia muliakan, yang dia hormati, kemudian para masyayikh yang hadir pada kesempatan ini di Masjid Nasrul Falah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, shaimin shaimat, adik-adik remaja, remaji, singkatnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, tiada kata yang paling pantas kita aturkan para jemaah pada malam yang penuh barokah ini, malam Sabtu tanggal 24 Ramadan 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 bulan 4 2023 Miladiah. Ini tanggalnya cantik-cantik, semuanya angka 4 ya. Jadi khalifah itu yang dikenal masyhur tadi dibaca oleh Bilal ada 4 jumlahnya. Ya, mudah-mudahan pada malam yang barokah ini intinya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan peringatan malam nuzulul Quran ini dicatat oleh Allah sebagai bagian dari amal ibadah yang diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam. Badan Ustaz, ajlis bil kursi. Tapi kalau pakai kursi itu saja dosa pakai. Kalau berlebihan. Ya, izinkan sambung Bapak Ibu. Ya, mari yang kedua kali kita lantunkan sholawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan tumbuh
yang sami termasuk umat beliau yang akan mendapatkan keberuntungan di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun yang dirahmati Allah, banyak hal yang ingin yang sampaikan dalam kesempatan malam ini, tetapi nanti kita melihat waktu. Yang pertama terkait dengan masalah syafaat atau pertolongan doa yang akan diberikan oleh Nabi besar Muhammad SAW kepada umat beliau yang rajin mengikuti sunnah beliau, termasuk rajin membacakan sholawat kepada beliau. Bapak Ibu sohibin-sohibat yang dirahmati Allah, jika di luar bulan suci Ramadan, maka secara umum satu sumber syafaat yang dapat kita terima, itu pun kalau kita terima, karena kami yakin, kita yakin dalam riwayat tidak semua orang bisa menerima atau mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW. Tentunya yang mendapatkan adalah mereka yang rajin menghadiri majelis ilmu seperti malam ini, rajin ketika melakukan qiyamul lail, matanya, penglihatannya, penontonnya istilahnya itu basah dengan tangisan, mengingat dosa-dosa yang telah dilakukan selama ini, di samping rajin membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Namun di bulan suci Ramadan seperti ini, yang Mukarramun sohibin-sohibat, maka sumber syafaat pertolongan yang bisa kita kejar tidak saja dari Nabi besar Muhammad SAW, tetapi ada dua tambahan berikutnya peluang kita mendapatkan syafaat. Arah masjid ini, arah lawan di masjid ini, ada berapa pintu di masjid ini? 3 pintu, pas sekali. Jadi 3 tempat. Mana ada satunya 3? Oh ya, Buat tangga. Jadi bisa Bapak Ibu bayangkan ada 4 ya pintu ya untuk masuk ke Masjid Nasrul Falah niki. Jika di luar bulan suci Ramadan, 3-3-nya dikunci, hanya 1 yang terbuka. Kalau jamaahnya sebanyak begini, bagaimana cara masuknya? Siapa yang duluan masuk? Ibu-ibu atau bapak-bapak atau anak-anak? Yang ketua takbir, yang rumah Pak Haji Sayuti mungkin. Ya, karena saya menjadi mengundang tunggu misalnya. Jadi itu gambaran bahwa syafaat kalau di luar bulan suci Ramadan boleh saja atau boleh jadi 1 sumbernya. Tetapi di bulan suci Ramadan ini ditambah 2. Ibarat lawang baru ini dibuka lagi, ada lawang kedua, lawang ketiga, sehingga lebih mudah kita mengisinya, menghadirinya, mendapatkannya. Dari mana Bapak Ibu? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna siyama wal qur'ana yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Sesungguhnya ibadah siam, ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dan kitab suci Al-Quran di hari akhirat nanti Bapak Ibu diberi kesempatan berbicara oleh Allah. Jadi Al-Quran tidak hanya ya para tuan guru saja yang ceramah yang berbicara, bahkan boleh jadi kita ini tidak bisa banyak bicara kalau tidak ditanya dari akhirat nanti. Al-Quran, kemudian ibadah siam di bulan suci Ramadan ini diberi kesempatan berbicara dan memohon kepada Allah. Nabi yang mereka mintakan, Nabi yang mereka sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya qulu siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahari fasyafi'ni fi. Ya Allah, kenapa yang kepingin sekali boleh sekali yang ingin diberi kesempatan untuk memberikan syafaat kepada jamaah yang ada di Masjid Nasrul Falah, yang ada di desa Dusun Mercir. Desa Selat Dusun Mercir, untuk mendapatkan syafaat. Karena ketika di siang hari mereka miliki banyak durian, mereka punya banyak pisang, jajan, ada air mineral armada, tapi mereka tahan pada milik sendiri.
Kenapa? Karena sedang berpuasa. Mohon maaf, yang baru nikah juga tidak boleh colek-colek istrinya. Padahal halal istri sendiri. Ya, cantik. Kala-kala artis di Jakarta. Cuma memang tidak pernah ditampilkan saja. Ya, artis di Jakarta ini cantik karena memang di salon saya Bapak Ibu. Tapi kembali ke hati tidak bisa. Ya, dipegang-pegang, menyalurkan sahabat walaupun itu halal. Kenapa? Karena sedang berpuasa. Karena perjuangan itulah ya Allah, berilah dia kesempatan memberi syafaat kepada umat Nabi Muhammad yang telah melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh. Ini permohonan dari Asyam ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Wa yaqulul Quran, kemudian Al-Quran tidak mau kalah. Ayrobi mana'tu an-nawma bil-lail. Ya Allah, kalau puasa tadi menyebut bahwa umat Nabi Muhammad di siang hari mereka berpuasa, menahan lapar dan dahaga, tidak mau makan minum karena ingin mendapatkan ridho. Kalau dia tidak selesai tarawih, mereka mengadakan nuzul Quran kurang lebih. Makin berapa kita mulai jam 9:30. 5 hari lalu yang mengisi di Masjid Baitul Ma'mur namanya, di daerah Lombok Tengah Batunyala. Kalau di sini mungkin nanti 11:30 kita selesai. Di sana jam 11:30 baru mulai. Makanya waktu dia baru pegang mic itu ibunya nelpon-nelpon. Wah, gimana mau ya, ternyata WA. Sudah nyampe jalan mana pulang katanya. Di kelas 11 ini sudah nyampe rumah di rumah selatan. Ternyata baru pegang mic nyampaikan saya. Baru mulai 11. Jadi memang masyarakat kita ini nuzul Qurannya berbagai macam karena antara yang mengikuti dari berbagai kesempatan yang diberikan kepada dia yang diundang di mohon maaf di Mataram ada dalam masjid ya selesai sholat misalnya nuzul Qurannya 10 menit hikmah nuzul Quran disampaikan. Tidak boleh banyak ayatnya Pak. Satu ayat saja satu hadis bukan Pak selesai 10 menit. Nah, selesai sholat isya. Selesai tarawih keluar jemaah gitu. Ya, ada juga kayak kemarin kenapa lama. Jadi selesai tarawih malam ini tahlilan dulu. Tahlilan dulu doa sepanjang-panjang doanya. Ya. Selesai doa ngopi dia. Supaya ceramahnya semangat katanya gitu jodoh dari Mataram datang kan. Jadi ngopi dulu. Ternyata ngopi ini sebenarnya bukan tujuan utamanya. Menunggu banyak jamaah yang sholat di musola sekitar masjid. Ini beda-beda imamnya beda-beda panjang ayatnya. Ya. Yang jelas yang banyak pernah terjadi dan di Malaysia, seperti di Malaysia 2 minggu 10 hari yang lalu. Gara-gara imam yang panjang baca ayat ada jamaahnya yang sakit yakni kebaikan dan belen imam. Kisahnya tak viral katanya. Ya. Tapi di sana Allah belum terjadi hingga hari ini katanya itu. Kita bersyukur yang terjadi. Kalau ada jamaah yang dibentuk imamnya itu dia namanya persehat itu. Bukan imamnya yang tidak sehat. Jadi biar pulang saja itu kan begitu. Tapi kembali ke tadi beda-beda pelaksanaannya. Nah, kembali ke masalah permohonan Al-Quran. Jadi kami tahan ya Allah mereka tidak tidur waktu malam, mereka tilawah tadarus sampai tidak tidur. Nuzul Quran malam pulang ke rumahnya. Kalau dalam lagu jadi baru koyib, maaf kalau ada namanya mirip. Makanya ya Allah berilah dia kesempatan agar memberi syafaat kepada orang tersebut jamaah yang ada di masjid Nasrul Falah Masjid tersebut. Kila fayashfa'ani. Jadi mendengar permohonan-permohonan yang luar biasa dari ibadah puasa dan dari kitab suci Al-Quran, Allah pun memberikan hak untuk memberikan syafaat kepada asyam ibadah puasa dan juga kitab suci Al-Quran. Mudah-mudahan dari 3 pintu ini kita akan dapatkan bil khusus di malam suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Yang kedua, yang sampaikan ya untuk mempersingkat terkait dengan peringatan nuzulul Quran. Peringatan nuzul Quran ini memang terdapat
banyak pendapat ulama. Yang jelas ada yang mengatakan apa sih hakikat nuzulul Quran dalam pertanyaannya nika. Izin para kiai, para masyayikh, tuan guru yang hadir, singkat saja kita sampaikan bahwa nuzulul Quran yang jelas ini adalah bahasa Arab, bukan bahasa asli Indonesia, bukan bahasa asli yang ada di Mesir di Gigih, tapi sudah menjadi bahasa kita sekarang. Tapi ini diambil dari bahasa Arab, dari kata nazala yanzilu nuzulan, yang berarti sesuatu yang turun dari atas ke bawah atau jatuh dari atas ke bawah. Bagaimana dengan Al-Quran? Apakah pas atau cocok penggunaan kata nuzul berarti sesuatu yang turun atau jatuh dari atas ke bawah? Ya tentu Bapak Ibu, ya dalam Al-Quran ini banyak ulama ulumul Quran, istilahnya di GG, mengatakan untuk Al-Quranul Karim ada pemaknaan yang lebih luas. Jadi meskipun digunakan kata nuzulul Quran, tetapi artinya adalah pemindahan, penyampaian wahyu, atau bahasa orang di kampus sedikit agak beda ini, transformasi wahyu katanya dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini pun Bapak Ibu al-Mukarramun secara umum ada 3 tahapannya katanya. Seperti misalnya bikin mau membangun masjid, tentu ada ilmunya. Tidak otomatis tiba-tiba gentengnya lebih dulu. Coba kalau ada tadi sore ini sempat kita kaget. Nabi bahasa bikin yang goyang-goyang ini. Lindur atau ada juga boyot apa namanya? Boyot ada lindur. Yang orang kaget yang pikir ya Allah apa darah saya pas makin turun kan? Dia mau cari kitab ini goyang-goyang aja. Yang pikir mau cari obat tadi untuk bulan puasa. Ternyata ulama sama lindur atau boyot ini kan. Masya Allah. Jadi Al-Mukarramun yang dirahmati Allah. Nah kalau kita bicara keramaian ya, karena akuah ini kan. Jadi untuk Al-Quranul Karim ini dia ada tahapannya seperti singkatnya kayak kita membangun masjid, ada ilmunya. Ya jadi dari dasarnya, dari tiangnya, baru dari atapnya, supaya kalau ada lindur, boyot, apa nanti istilahnya nika, dia hanya goyang-goyang saja, apa ada yang jatuh, insyaallah. Nah dalam ilmu usul Quran ada 3 tahapan. Dan ini berdasarkan Al-Quranul Karim, termasuk dari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama para jamaah tahapannya nika, ya dari zatnya Allah Subhanahu wa taala ke Lauhul Mahfuz. Ini memang tidak usah perlu tanyakan di mana, kapan waktunya, tanggal berapa, jangan tanyakan. Beda dengan boyok yang tadi jam 5 sore bisa kita tahu tanggalnya. Ini sudah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Buruj ayat 122. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhil Mahfuz. Jadi kitab suci yang mereka dustakan oleh orang kafir itu sesungguhnya kitab yang majid yang sangat mulia, yang diwahyukan oleh Allah, yang disampaikan oleh Allah, yang diletakkan oleh Allah, diabadikan oleh Allah, berada dalam sebuah tempat yang mulia yang bernama Lauhul Mahfuz. Jadi Bapak Ibu menurut riwayat proses nuzulnya, transformasi yang sekaligus kali ini. Jadi mulai dari Al-Fatihah atau Al-Basmalah awal pertama ayat dari Al-Fatihah sampai akhir An-Nas itu sekaligus semua. Tahap keduanya dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia namanya itu. Langit dunia bahasanya di Al-Quran itu namanya Baitul Izzah. Ada namanya ibu Baitul Izzah di sini. Yang pernah punya teman waktu aliyah dulu namanya Baitul Izzah orang Bali. Tapi tidak tahu masih hidup apa enggak. Cuma kalau Baitul Izzah kita sebut hari ini adalah langit dunia, tempat Al-Quranul Karim diletakkan oleh Allah pada fase kedua dan juga kita sekaligus
daf'atan wahidatan. Nah, yang kita peringati malam ini adalah proses yang ketiga, tahap ketiga para jamaah. Dari langit dunia, Baitul Izzah diturunkan oleh Allah ya, ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, secara bertahap atau disebut dengan munajjaman. Dalam surat Al-Isra ayat 106 Allah katakan, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila. Dan kitab suci Al-Quran wahai Muhammad yang telah kami sampaikan, yang telah kami turunkan secara berangsur-angsur agar engkau bacakan, agar engkau ajarkan kepada manusia secara bertahap. Dan sesungguhnya kamilah yang benar-benar menurunkannya secara bertahap tersebut. Jadi Bapak Ibu, peringatan nuzul Quran sesungguhnya kita memperingati malam turunnya Al-Quran pertama kali dari Baitul Izzah langit dunia ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini memang Al-Mukarramun banyak pertanyaan, banyak ulama. Yang jelas bahwa turunnya pertama kali yang di surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu ketika Nabi berusia 40 tahun. Bulan kapan? Malam kapan? Yakni salah satu malam di bulan suci Ramadan pada saat Rasulullah berusia 40 tahun. Tanggal berapa tepatnya? Di sini ada 3 pendapat ulama yang masyhur. Yang pertama menurut Imam As-Suyuti malam tanggal 17 Ramadan. Makanya kalau kita di Indonesia ini mulai malam tanggal 17 Ramadan tiap tahun, bahkan waktu dia dulu masih SD, ingat kita waktu pemerintahan Orde Baru namanya Pak Harto jadi presiden juga, setiap 17 Ramadan kita buka TVRI, hanya itu TV-nya soalnya nih ada peringatan nuzul Quran di Masjid Istiqlal biasanya. Tadi kemarin kita ada kan di TV ini peringatan di pusat di Jakarta. Diperingati masjid masing-masing gitu. 17 Ramadan. Menurut pendapat kedua yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Fawzi, ketika Rasul itu menerima wahyu pertama itu malam 21 Ramadan kata beliau. Ketika itu Rasulullah berada di Gua Hira. Sedangkan pendapat terakhir persis malam ini. Malam ini malam tanggal berapa Bapak itu? 4. Malam 4 libur ya. Ya. Malam tanggal 24. Niki pendapat dari sahabat Jabir dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Menurut beliau berdua, Rasul menerima wahyu pertama niki tanggal 4 libur. Tanggal 24 Ramadan ketika Rasul berusia 40 tahun. Persis malam niki momentumnya. Makanya kalau malam ini yang benar Bapak Ibu, kalau bisa malam ini selesai peringatan nuzul Quran silakan kita beribadah semaksimal yang mampu kita lakukan. Yang bisa ngaji, yang bisa tahajud, yang bisa sedekah. Siapa tahu malam ini turunnya Lailatul Qadar. Izin ada pendapat terkait Qadar ini yang berkembang seolah-olah bahwa pahalanya ketika kita beribadah di Qadar ini sama dengan 1000 bulan. Maaf, bukan sama sebenarnya Bapak Ibu, tetapi menggunakan lafaz khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Berapa tahun 1000 bulan nikah Bapak Ibu? 80 tahun nikah dulu 83,3 bulan atau 8,5 ya 83,5 tahun. Tapi ini lebih baik Pak Ibu, bukan sama, lebih baik. Bisa kalau kita serius, kita khusyuk, kita tawadu, berharap kepada Allah di malam ini umpama terus turun Lailatul Qadar, maka boleh jadi pahalanya yang sama dengan 2000 bulan, sama dengan bisa jadi 100 tahun, bisa jadi sama dengan 1000 tahun lebih, tergantung
di malam-malam ganjil katanya. Karena memang ada riwayatnya yang faliyataharra fi lailati sab'in wa 20 min Ramadan. Bersiap-siaplah di malam 27 katanya. Tapi berdasarkan riwayat Aisyah tanggal 24 kata beliau, istri Rasulullah yang mengatakan. Intinya Bapak Ibu, jangan batasi kita beribadah di 10 terakhir Ramadan ini di malam ganjil saja. Jangan sepelekan malam genap juga seperti malam ini, insya Allah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hal ini izin saya sampaikan beberapa perbedaan dan persamaan dari kitab suci Al-Quran dengan kitab samawi sebelumnya, baru hikmahnya kita sampaikan setelah pengajian malam ini. Persamaannya Bapak Ibu, semua kitab samawi diturunkan ya, pada malam yang ada di bulan suci Ramadan. Apakah di kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, semua itu diturunkan, diwahyukan oleh Allah pada malam-malam mulia yang ada di bulan suci Ramadan. Ini persamaannya. Bagaimana perbedaannya? Oh, satu yang lupa persamaannya. Dalam sebuah kitab disebut Bapak Ibu, tidak hanya di kitab Al-Quran makin niki kita buka mushaf dikit seperti membaca Al-Fatihah diawali dengan Al-Basmalah. Ternyata Al-Basmalah, kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu ada terdapat di semua kitab samawi yang lain yang sebut tadi. Ini persamaan-persamaannya. Intinya Allah ingin sampaikan kepada umat manusia, termasuk umat Nabi Muhammad, bahwa Allah menciptakan kita, menciptakan alam ini dengan sifat rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar manusia bisa mengambil pelajaran supaya mereka dalam hidupnya dapat berkasih sayang, dapat saling menghormati, kalau memiliki kelebihan rezeki dapat saling memberi, dapat saling menolong, saling membantu dan sebagainya, sebagai perwujudan sifat rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini persamaannya Bapak Ibu. Perbedaannya di mana? Kalau kitab samawi tadi turunnya betul di malam-malam mulia, di malam bulan suci Ramadan, tapi mereka turunnya sekaligus. Sedangkan Al-Quran ini turunnya secara bertahap karena banyak hikmah yang ada di dalamnya. Al-Quran ini dirahmati Allah, sebelum saya sampaikan beberapa hikmah-hikmah dari peringatan nuzul Quran, yang awali hikmah juga dengan sebuah kisah. Kisah ini terjadi di zaman Nabi besar Muhammad SAW. Di suatu subuh, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu atau karramallahu wajhah, beliau pernah ingin sholat berjamaah di masjid bersama Rasulullah SAW. Ketika beliau keluar dari rumahnya beliau Nabi bahasa di Merja ini jerpak, pecah-pecah ini. Nabi bahasa kita jerpak pokok. Woi, pecah supaya tidak tinggal berjamaah karena akan telat keluar dari gedenya beliau. Ternyata Bapak Ibu di tengah jalan beliau ketemu dengan Toha yang umurnya kurang lebih 80 tahun. Ada di antara beliau di sini yang bersambung 80 tahun ini. Ada. Lumpuh, Masya Allah, tapi masih sehat. Kalau yang Niki dalam cerita 10 tahun Niki dia lambat, ya goyang-goyang lambat. Tapi istilahnya kalau goyang-goyang Niki, ya pokoknya lembo. Wah lembo. Lembo. Ya, terseok-seok kurang lebih. Nah, Ali bin Abi Thalib dihadapkan oleh dua kondisi. Apakah mau sholat berjamaah? Kalau mau tentu ditinggal dengan tempat dikirangan, atau membantu dengan tempat ini. Akhirnya beliau teringat hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Barang siapa yang memiliki sifat atau jiwa kasih sayang di dalam dirinya, maka niscaya Allah yang Maha Rahman tadi akan menyayangi orang tersebut.
Karena itu irhamu man fil ardi, berikanlah kasih sayang, berikanlah kebaikan kepada siapa saja di muka bumi ini, maka niscaya kalian akan dicintai oleh orang-orang yang berada di langit. Ali bin Abi Thalib tidak ingin sholat berjamaah, tetapi ingin membantu dengan doa yang keseok-seok tanpa izin. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk membentangkan satu sayapnya ke punggung Rasulullah yang sedang ruku. Para sahabat yang ikut ruku ini subuh sama Rasulullah ini yang hanya manusia, sempat tidak khusus sholatnya dalam riwayat, bingung dong. Kok lama sekali Rasul ruku ini? Ada apa gerhana? Apakah ada wahyu? Tapi itu hebatnya sahabat. Walaupun mereka agak tua, capek, tidak sampai kayak sadar untuk Rasulullah. Ya. Sedangkan Rasulullah bingung, kalau Jibril menahan punggung saya, ada apa gerhana? Ternyata saat Jibril yang satu Bapak Ibu menahan lajunya matahari supaya tidak cepat berputar, sehingga suhu lebih lama katanya. Singkat cerita, Ali bin Abi Thalib ini sampai ke masjid. Subhanallah, dikira dengan toa baru ini yang dibantu berjalan ini muslim, ternyata dia non muslim, Nasrani dalam riwayat. Kalau dulu coba, ya rela tidak sholat berjamaah membantu dengan lain, ternyata dengan dia non muslim. Gimana perasaan itu? Silih atau bahagia atau alhamdulillah kira-kira? Jujur, silih ternyata dengan dia batu itu ternyata kan. Adik-adikan malam ini itu ya. Allah geri-geri kok. Kalau ruang gitu kan yang kita nih. Tapi Ali bin Abi Thalib menjelaskan hatinya. Ternyata Bapak Ibu kaget Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, Rasul masih ruku ternyata. Secara fikih, kalau makmum mendapatkan imam dalam keadaan ruku, maka kita mendapatkan satu rakaat dalam sholat. Sah sholat kita untuk satu rakaat itu meskipun kita tidak baca surat Al-Fatihah. Akhirnya Ali bin Abi Thalib dapat dua-duanya, membantu dengan doa tadi meskipun non muslim dan Nasrani, dan kedua dapat sholat berjamaah. Selesai sholat, jamaah yang lain yang sahabat Bapak Ibu langsung tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah apa keadaan tadi? Lah, umur kita seperti ini itu kayak gelokati umur ini, ada apa gerangan? Rasul terdiam dan meminta, ya wahyu turun. Ternyata Jibril menyampaikan informasi bahwa Allah memerintahkan peristiwa tersebut, hal tersebut karena menghormati